Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi buat kalian penikmat konten spoiler dan irit kuota. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support dan ngedukung channel ini, dan masukan-masukan dari kalian yang membuat channel ini bisa menjadi lebih baik. Selain itu, buat kalian yang belum subscribe dulu ya, agar saya semakin bersemangat untuk membuat video alur cerita film menarik lainnya. Kalau kalian sudah menonton video alur film Seed of Chucky yang udah saya bahas sebelumnya, dimana pada film itu Chucky punya anak yang bernama Sidface yang dilahirkan oleh boneka Tiffany, sudah saatnya kita mencari tahu bagaimana cerita sebelumnya. Breath of Chucky, film keempat dari serial Child's Play. Oke, kita masuk ke pembahasan filmnya. Di akhir film sebelumnya, Child's Play 3, kita tahu kalau Chucky itu mati karena terjatuh ke sebuah kipas raksasa dan membuat tubuhnya terpotong-potong. Lalu, beberapa tahun kemudian, seorang wanita yang bernama Tiffany, yang saat itu masih seorang manusia, berusaha mengumpulkan potongan-potongan tubuh Chucky, termasuk meminta seorang polisi untuk mengambilkan potongan tubuh Chucky yang ada di gudang penyimpanan barang bukti, tentunya dengan imbalan uang. Setelah sampai di tempat yang dijanjikan, Tiffany malah ngebunuh si polisi. Kemudian dia pun membawa Chucky ke trailernya yang juga tempat tinggalnya. Kemudian di lemari petinya, Tiffany mencari suku cadang boneka, menjahit boneka itu dan merakit Chucky kembali. Akhirnya Chucky kembali utuh yang meskipun banyak jahitan di sana-sini. Pria ini bernama David. Dia mendatangi sebuah rumah untuk mencari seseorang yang bernama Jade. Di depan pintu, dia ditemui paman Jade yang ternyata adalah seorang kepala polisi bernama Kinchet atau Warren. Warren mengatakan kalau David itu lebih mendingan daripada pacar Jade yang sebelumnya. Kemudian Jade segera pergi bersama David. Pamannya yang dari balik jendela ternyata memerintahkan anak buahnya untuk membuntutinya. Yang ternyata Jade membohongi pamannya. Yang ternyata David itu bukan pacar Jade. Cowok yang bernama Jesse inilah pacar Jade sebenarnya. Setelah diberhentikan seorang polisi anak buah pamannya, gak lama kemudian pamannya segera datang dan meminta Jade untuk masuk ke mobilnya dan melarang Jesse untuk menemui Jade kembali. Sementara itu di tempat lain, Tiffany memulai mempersiapkan upacara untuk membangkitkan Chucky. Kemudian dia membaca sebuah mantra yang ada di buku Voodoo for Dummies. Setelah selesai membaca mantra, Tiffany memukul-mukul Chucky untuk menyuruhnya bangun. Tapi sepertinya mantra itu belum bekerja sepenuhnya. Karena frustasi, Tiffany pun menyalakan rokoknya. Gak lama kemudian temannya yang bernama Damien datang. Karena hujan deras, dia segera masuk ke dalam. Damien menunjukkan sebuah foto seseorang yang telah dibunuhnya kepada Tiffany. Karena Damien ini berjanji membunuh seseorang untuk Tiffany. Yang ternyata foto itu palsu dan bukan Damien yang melakukannya. Tiffany yang kesal melempar foto itu dan berjalan menjauh darinya. Tiba-tiba dia menyadari kalau Chucky sudah tidak berada di tempat Tiffany meletakkan tadi. Tiffany kemudian mencari ke sekelilingnya. Sambil berpura-pura lipstiknya jatuh, Tiffany meminta Damien mengambilkan di bawah kursi, yang ternyata tidak ada apa-apa di situ. Lalu Damien naik ke kasur, membuka baju, dan bermaksud menyuruh Tiffany menggaruk punggungnya. Yang ternyata Damien udah 5 hari nggak mandi, ya pantas badannya gatal semua. Sambil celingak-celinguk ke sana kemari, kilat yang menyambar mengagetkan Tiffany. Dan ternyata Chucky udah ada di sampingnya. Damien kemudian duduk dan menggendong Chucky. Damien mengolok-olok Chucky dan mengatakan kalau Chucky itu tidak menakutkan sama sekali dan malah melemparnya. Tiffany lalu meminta Damien untuk naik ke atas kasur. Tiffany memborgolnya dan meletakkan Chucky di atasnya. Kemudian Tiffany melakukan tarian goyang dumang untuk menghibur mereka berdua. Tiba-tiba kepala Chucky berputar, menarik anting yang ada di bibir Damien dan membuatnya terluka. Chucky lalu menutup wajahnya dengan sebuah bantal lalu mendudukinya. Chucky kemudian menyapa Tiffany dan mereka pun basa-basi. Setelah 10 tahun lamanya mereka tidak pernah bertemu. Ya, Tiffany dan Chucky dulunya menjalin sebuah hubungan percintaan. Tiffany kemudian menggendong Chucky yang begitu menggemaskan. Tapi Chucky malah nakal dan meraba-raba Tiffany. Tiffany kemudian menunjukkan cincin yang dia temukan di baju Chucky sebelum dia meninggal. Yang ternyata Chucky mendapatkannya dari seseorang yang udah dia bunuh. Tiffany salah mengerti. Dia mengira cincin itu dimiliki Chucky untuk menikahi dirinya, yang ternyata tidak sama sekali. Chucky malah menertawai Tiffany. Dan menurutnya, itu adalah hal yang sangat konyol sekali. Dan sekarang, satu-satunya yang dipikirin Chucky adalah memindahkan jiwanya ke tubuh manusia. Tiffany yang udah terlanjur kesal mengerjai Chucky, kemudian menguncinya ke dalam keranjang mainan. Chucky mulai mengamuk. Tiffany yang baru saja patah hati meninggalkannya sambil menangis kemudian tidur.
Keesokan harinya, Tiffany menaruh mayat Damien ke dalam sebuah peti dan meminta bantuan Jesse untuk memasukkannya ke bagasi mobil. Tentu saja sangat berat karena isinya adalah orang. Tiffany kemudian mengajak Jesse untuk berkencan. Namun karena udah ada yang punya, Jesse menolaknya. Tiffany juga mengatakan jagalah kekasihmu baik-baik dan jangan pernah menyakitinya. Di dalam mobil, Chucky mainan sendirian. Tiffany kemudian masuk ke dalam dan memberinya sebuah hadiah. Ternyata Tiffany memberi Chucky sebuah boneka perempuan untuk menemani Chucky bermain. Tiffany lalu meninggalkannya untuk pergi mandi. Chucky kemudian mengambil cincin yang ada di boneka itu dan menggunakannya untuk mengikis kayu tempat dia dikurung. Akhirnya Chucky berhasil keluar dari kurungannya. Sambil menyeret boneka itu, Chucky mendatangi Tiffany yang lagi mandi. Karena lagi asik nonton TV, Tiffany tidak menyadari kalau Chucky ngintip. Lalu Chucky menyerang Tiffany dan Tiffany pun menendangnya. Chucky mendorong rak TV yang ada di sebelahnya membuat TV terjatuh ke dalam bak mandi dan Tiffany pun kejang-kejang karena kesetrum. Setelah Tiffany gak bergerak, Chucky kemudian membaca mantra untuk membangkitkan Tiffany dan memindahkan jiwanya ke dalam tubuh boneka itu. Akhirnya Chucky berhasil melakukannya. Tiffany yang menyadari jiwanya sudah pindah ke tubuh boneka, histeris dan memukul Chucky. Tiffany lalu membaca buku sihir Voodoo for Dummies untuk mencari cara memindahkan kembali jiwanya ke tubuh manusia. Chucky memberitahunya untuk memindahkan jiwa mereka membutuhkan jimat The Heart of Damballa yang ternyata dipakainya saat tertembak oleh polisi. Dan jimat itu saat ini berada di kuburannya di sebuah pemakaman yang bernama Forest Creek. Mereka berdua kemudian merencanakan untuk bisa pergi ke sana. Akhirnya Tiffany menghubungi Jesse untuk mengantarkan mereka ke sana dan memberinya uang. Karena lagi butuh duit, Jesse pun menerimanya. Meskipun Tiffany sudah menjadi boneka, Tiffany pun tetap dandan maksimal. Ya meski bagaimanapun, dia ini adalah seorang wanita. Chucky pun menjadi terpesona karenanya. Gak lama kemudian, Jesse datang mengambil mereka dan segera berangkat. Namun Jesse ternyata menemui kekasihnya terlebih dahulu. Jesse kemudian meminta Jet untuk menikah dengannya. Ternyata Jesse berniat mengajak Jet kawin lari, karena pamannya tidak akan pernah menyetujuinya. Jesse kemudian menunjukkan uang yang didapatkannya untuk biaya hidup. Setelah berhasil meyakinkan Jet, mereka pun segera berkemas. Di balik mobil, ternyata pamannya menguping dan berusaha menggagalkan rencana mereka. Karena merasa perjalanan mereka terganggu, Chucky dan Tiffany pun mulai beraksi dan memasang jebakan paku. Warren kemudian mencongkel pintu mobil dan ternyata dia berniat menjebak Jesse dengan menaruh ganja di dalam mobilnya. Mendengar ada suara tawa aneh di dalam mobil, Warren kemudian memeriksa sekitar, lalu Tiffany memberi aba-aba Chucky untuk melepas jebakan paku. Paku-paku itu tepat mengenai wajah Warren dan membuatnya terkapar. Karena Jesse dan Jet sudah selesai berkemas, Chucky dan Tiffany segera membereskan kekacauan itu. Chucky melihat ganja itu, lalu mengambil dan menaruhnya ke dalam kantongnya. Baru juga jalan sebentar, anak buah Warren ternyata sudah membuntuti mereka dan memintanya berhenti tepat di tengah kerumunan orang. Jet yang kesal karena ulah polisi itu kemudian memukulnya. Sementara itu di dalam mobil, Chucky dan Tiffany asik nge-fly. Memang mereka ini pasangan yang gak ada akhlak. Si polisi lalu memeriksa ke dalam mobil, ya mungkin dia mau mencari ganja yang digunakan untuk menjebak Jesse. Setelah menemukannya, dia langsung meminta Jesse untuk tidak pergi kemana-mana. Lalu si polisi itu masuk ke mobilnya untuk menghubungi paman Jet yang ternyata tidak ada jawaban. Chucky kemudian beraksi. Setelah meminjam korek api milik Tiffany, Chucky mendatangi mobil polisi dan memasukkan kain ke dalam lubang tangki bensin mobil lalu membakarnya. Sayangnya saat kembali ke mobil, korek api milik Tiffany jatuh dari kantong Chucky yang bisa ditemukan polisi sebagai barang bukti TKP. Gak lama kemudian mobil itu pun meledak. Seseorang yang melihat Jet bertengkar dengan polisi itu menuduh mereka dan meminta orang-orang menghubungi polisi. Gak lama kemudian David yang lagi melihat berita menelpon mereka. David mengatakan kalau orang-orang itu mengira merekalah pelakunya. Selain itu, David juga memberitahu kalau pamannya menghilang. Ya tentu saja karena Chucky dan Tiffany kan udah menyembunyikannya di bawah kursi mobil. Jesse dan Jet ternyata mampir ke sebuah gereja dan meminta seorang pendeta untuk menikahkan mereka. Sambil menunggu mereka, Chucky dan Tiffany di dalam mobil curcol-curcol sedikit di mana Tiffany masih menginginkan sebuah hubungan istimewa dengan Chucky. Tiba-tiba paman Jet yang ternyata belum meninggal bangun dan berteriak.
Tentu saja Chucky tidak tinggal diam lalu membereskannya. Jesse dan Jet kemudian menginap di suatu tempat untuk beristirahat sambil menonton berita di televisi yang memberitakan kalau mereka ini adalah pasangan berbahaya. Tiba-tiba ada pasangan pengantin yang juga baru saja menikah masuk ke kamar mereka. Mereka mengatakan kalau mereka menyewa kamar itu. Setelah basa-basi kesana sini, Jet kemudian menyuruh mereka kembali ke kamar mereka. Yang ternyata si wanita itu mencuri uang Jesse. Tiffany yang jengkel dengan tingkah laku wanita itu diam-diam menyusup ke kamar mereka. Tiffany mengambil sebuah botol, lalu melempar ke arah cermin di langit-langit kamar, membuatnya pecah dan menimpa pasangan itu. Mereka pun tewas karenanya. Chucky yang melihat aksi Tiffany menjadi jatuh cinta kepada Tiffany. Chucky lalu mengambil cincin milik wanita itu dan memberikannya kepada Tiffany untuk menikahinya. Will you be my bride? Tiffany pun menangis bahagia karenanya. Chucky lalu memberitahu Tiffany meskipun dia adalah boneka, tapi dia memiliki daging dan darah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh guru sihir Chucky, semakin lama jiwanya berada di tubuh boneka, maka dia akan menjadi seperti manusia. Layaknya pengantin baru, mereka pun berbulan madu. Seperti yang sudah dijelaskan, meskipun mereka ini boneka, tapi secara anatomi mereka itu adalah manusia. Mereka pun bisa berkembang biak meskipun dengan tubuh sebuah boneka. Jet yang terbangun dari tidurnya melihat Jesse keluar kamar, lalu dia menelpon David. Di dalam telepon, dia mengatakan kalau dia itu mencurigai kemungkinan Jesse yang melakukan pembunuhan itu. Sebaliknya, Jesse yang berada di luar juga menelpon David, yang juga curiga kalau Jet adalah pelaku pembunuhan. Ternyata ada kesalahpahaman di sini. Keesokan harinya, seorang tukang bersih-bersih kamar dikagetkan dengan mayat yang ada di kamar. Jesse dan Jet pun segera pergi dari sana dan semakin menambah kesalahpahaman di antara mereka. Gak lama kemudian, David datang dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, David mengatakan kalau dia mempercayai mereka dan mungkin saja Warren atau Paman Jet adalah pembunuh yang sesungguhnya. David mencium bau busuk di dalam mobil dan memeriksa sekitar. Ternyata dia menemukan mayat Warren berada di balik kursi. David yang panik lalu mengambil senjata Warren dan mengacungkan kepada mereka berdua. Tiba-tiba ada mobil patroli lewat dan David memanggilnya. Tidak diam begitu saja, Chucky dan Tiffany lalu gantian menodongkan pistol ke arah David. David yang kaget dibuatnya berlari ke tengah jalan dan sialnya malah ketabrak truk lewat. Setelah membereskan mobil patroli yang mengejarnya, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Tiffany memberitahu Jesse kalau dia adalah Tiffany yang dia kenal. Mereka mendengarkan siaran radio yang memberitakan kasus Jesse dan Jet adalah aneh. Karena polisi menemukan sidik jari Charles Lee di dua TKP yang berbeda. Karena temuan itu, polisi menduga dia itu belum mati dan akan menggali kuburan Charles Lee untuk memastikannya. Mendengar itu, Chucky pun menjadi panik. Mereka pun berganti kendaraan agar tidak dicurigai sepanjang perjalanan. Tentu saja setelah membunuh pemiliknya. Sepanjang perjalanan, Tiffany sempat-sempatnya masak kue untuk Chucky. Chucky bilang kepada Jesse kalau pernikahan itu menyenangkan, seharusnya dia melakukannya sejak dulu. Jesse yang melihat piring kotor kemudian mengatakan kepada Chucky kalau Tiffany tidak terlihat seperti pembantu. Chucky kemudian mengatakan kepada Tiffany untuk mencuci piringnya. Jet yang mendengar itu malah memanas-manasi Tiffany. Jika kau yang memasak, setidaknya mintalah Chucky untuk mencuci piringnya. Karena terprovokasi omongan Jet, mereka pun mulai bertengkar. Melihat kesempatan itu, Jet langsung menendang Tiffany dan membuatnya terkurung di dalam oven. Jesse juga melempar Chucky keluar jendela mobil. Karena hilang kendali, mobil mereka pun jatuh ke jurang. Tiffany yang sudah menjadi gosong berhasil keluar dan menyerang Jet. Setelah menyelamatkan Jet, Jesse segera keluar dari mobil karena mobilnya akan meledak. Chucky ternyata menyandara Jet dan pergi ke area pemakaman. Jesse melihat itu kemudian menyusulnya sambil menggendong Tiffany. Setelah Chucky membunuh penggali makam, Chucky meminta Jet untuk mengambilkan jimat itu dan memberikan kepadanya. Jesse yang sudah sampai pemakaman pun menemui Jet. Setelah Chucky mengikat mereka berdua, Chucky segera mengucap mantra. Tiffany yang merasa kasihan kepada mereka berdua mendatangi Chucky dan meminta untuk menciumnya. Chucky pun menjadi lengah. Tiffany yang sudah merasa dicampakkan Chucky kemudian menusuknya dari belakang dan membuatnya terjatuh. Melihat pasangan muda itu bahagia, Tiffany pun ikut merasa lega. Sayangnya Chucky dari belakang memukulnya dengan sekop. Mereka pun terlibat pertarungan sengit, yang akhirnya Chucky berhasil menusuk dada Tiffany dengan sebuah pisau. Jesse yang melihat Chucky lengah memukulnya dengan sekop dan membuatnya jatuh ke dalam kuburannya sendiri. Chucky pun terjebak di sana. Tiba-tiba seorang polisi datang mendatangi mereka dan kaget melihat kejadian itu. Ya, dia melihat ada sebuah boneka lagi ngamuk-ngamuk di bawah. Jet lalu mengambil pistol dari tangan polisi dan menembak mati Chucky. Akhirnya Chucky mati di dalam kuburannya sendiri.
No one's ever gonna believe this, you know that. Gak lama kemudian, polisi itu mendapat telepon dari seseorang dan mengatakan kalau pelakunya bukanlah Jesse dan Jet. Jesse dan Jet pun segera pergi dari sana. Akhirnya, inilah adegan yang akan menghubungkan film ini dengan film selanjutnya, yaitu Seed of Chucky. Polisi itu lalu mendekati boneka Tiffany yang gosong dan memastikan kalau dia udah benar-benar mati. Tiba-tiba Tiffany bergerak-gerak sambil berteriak kesakitan. Dia pun melahirkan sebuah bayi boneka. Bayi boneka inilah yang nantinya akan tumbuh besar dan menjadi Sid Face. Kemudian bayi boneka itu menyerang polisi dan film pun akhirnya selesai. Jadi kesimpulannya adalah Tiffany hamil karena hubungannya dengan Chucky. Chucky tewas di dalam kuburannya sendiri dan Tiffany tewas setelah melahirkan bayinya. Tentunya mereka ini tewas untuk sementara sebelum akhirnya dibangkitkan kembali oleh anak mereka yang bernama Sid Face. Jesse dan Jet yang sudah pergi dari sana kemungkinan hidup bahagia karena tidak ada satu orang pun yang menghalangi cinta mereka. Yang belum nonton film Seed of Chucky, kalian bisa mencarinya di daftar video ya, karena saya sudah membahasnya di video yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan salam.